Halo dan selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak gitu, mikirin soal berapa ya uang yang muter di sektor filantropi tiap tahun? Gede banget loh, ratusan miliar dolar skala global. Angka yang, wow, fantastis ya. Tapi, nah ini dia, muncul pertanyaan penting. Semua dana segitu banyak, semua sumber daya itu, apa benar udah ngasih dampak sosial yang paling maksimal? Ada semacam kegelisahan gitu ya, pertanyaan soal efektivitasnya lah. Ya, kegelisahan yang sangat bisa dipahami. Kalau lihat skalanya sebesar itu, kan wajar ya kita bertanya, ini udah optimal belum dampaknya? Uang dan usahanya udah dialokasikan dengan cara yang paling strategis, paling kena sasaran belum gitu? Itu dia intinya. Nah, hari ini kita mau coba nih melakukan pembahasan mendalam soal, ya bisa dibilang pergeseran penting lah ya, sebuah agenda baru buat filantropi. Ini idenya banyak terinspirasi dari Michael E. Porter dan Mark R. Kramer. Kita mau coba lihat gimana sih caranya filantropi itu bisa lebih dari sekedar, ya amal biasa, donasi gitu aja. Tapi jadi sesuatu yang lebih nyambung sama strategi, sama penciptaan nilai. Termasuk nilai buat perusahaannya juga. Ini soal titik temu antara tujuan sosial dan keunggulan kompetitif. Betul, betul. Jadi semacam transformasi cara pandang ya, dari yang tadinya lihat filantropi itu cuma kewajiban moral, atau mungkin ya biaya aja gitu terpisah. Sekarang jadi bagian yang integral dari strategi buat menciptakan apa yang mereka sebut nilai bersama atau shared value. Oke, jadi tujuan kita kali ini ya ingin bantu Anda memahami lanskap filantropi yang lagi berubah ini. Gimana caranya donasi itu bisa nyambung sama daya saing perusahaan, sekaligus juga sama kemajuan sosial. Pokoknya melampaui cara pandang lama lah. Yuk kita telusuri bareng-bareng agenda baru ini. Nah untuk bisa paham agenda baru ini, kayaknya kita perlu lihat dulu dah. Gimana sih filantropi sama CSR, tanggung jawab sosial perusahaan itu, biasanya dilihat dan dilakuin. Kesan umumnya kan ini kayak dua dunia yang seringnya kepisah ya dari inti bisnisnya. Bener nggak? Seringnya begitu, iya. Filantropi yang model lama, apalagi yang yayasan gede gitu ya, sering banget sifatnya fragmentatif. Artinya, yaitu tadi, sumber dayanya nyebar kemana-mana. Banyak isu, banyak penerima, tapi fokus strategisnya kurang jelas gitu. Mereka sering kejebak di siklus yang reaktif. Jadi, nanggapi proposal atau permintaan dana yang masuk aja satu-satu. Oh, jadi lebih kayak pemadam kebakaran gitu ya, ada permintaan baru direspon. Bisa dibilang begitu. Akibatnya, ya waktu dan sumber daya buat bener-bener dalemin akar masalahnya, buat rancang solusi yang pas, apalagi buat ngukur dampaknya secara serius, itu jadi terbatas banget. Sayang kan, potensi dampak maksimal dari dana segitu besar, jadi mungkin nggak tercapai. Iya ya. Niat baiknya ada, duitnya ada, tapi caranya kurang terstruktur ya buat hasil optimal. Terus kalau CSR di sisi perusahaan gimana? Bukannya itu sering dianggap mungkin sama orang dalamnya atau orang luar lebih kayak, ya biaya bisnis aja, semacam pajak nggak resmi, atau paling bagus ya buat poles citra doang. Nah, persepsi itu kuat banget memang. Pendekatan CSR model lama, itu seringnya bikin posisi bisnis sama masyarakat kayak berseberangan gitu. Seolah-olah apa yang bagus buat masyarakat, itu pasti beban buat bisnis. Atau sebaliknya, padahal kan nggak selalu gitu. Terus ada juga tekanan dari luar kan? Perusahaan diminta ikut campur isu sosial yang lagi ngetren aja, yang generik. Padahal belum tentu itu nyambung sama strategi inti atau keahlian unik perusahaan itu. Jadi ikut-ikutan aja gitu ya, biar kelihatan peduli? Bisa jadi kayak gitu. Dan ini bisa bikin dilema etis juga loh. Contohnya kayak kasus Google di China dulu itu kan. Nilai perusahaan soal akses informasi bebas, bentrok sama aturan pemerintah sana. Susah nimbangnya. Fokus CSR lama ini seringnya ya sebatas penuhi harapan orang, bangun goodwill, bukan gimana caranya perusahaan bisa bikin dampak sosial paling gede, sekaligus bikin bisnisnya makin kuat. Oke, paham gambarannya. Nah, ini kontrasnya nih. Muncullah gagasan soal agenda baru ini. Gimana ceritanya kalau kontribusi sosial perusahaan atau kegiatan filantropi itu nggak lagi dilihat sebagai beban, tapi justru sebagai, wah ini peluang strategis nih. Nah, ini dia intinya. Pergeseran cara pandangnya di situ. Agenda baru ini ngajak kita nyari titik temu, irisan strategis lah, di mana pencapaian tujuan sosial sama tujuan ekonomi itu bisa jalan bareng, selaras, malah saling nguatin. Konsep kuncinya yaitu tadi, nilai bersama atau shared value.
Penting nih dipahami, shared value ini bukan cuma soal bagi-bagi kue ekonomi yang ada. Misalnya, ya udah sisihin profit sekian persen buat donasi. Bukan itu. Terus gimana dong? Secara sederhana ya, ini berarti kita nyiptain nilai ekonomi, ningkatin untung, ningkatin daya saing, lewat cara-cara yang secara otomatis juga ngasih nilai buat masyarakat. Gimana caranya? Ya dengan memenuhi kebutuhan mereka atau nyelesain masalah sosial mereka. Tujuannya, itu bikin kue ekonominya jadi lebih gede, bukan cuma bagi-baginya yang beda. Wah, menarik. Jadi ini lebih dalam ya daripada CSR biasa yang mungkin rasanya kayak program tambahan aja atau kepisah dari kerjaan utama perusahaan. Betul banget. Porter sama Kramer malah nyaranin ganti istilah loh. Dari corporate social responsibility jadi corporate social integration. Ini buat nunjukin bahwa kesehatan masyarakat sama suksesnya bisnis itu bukan dua hal pisah. Mereka itu saling bergantung banget secara fundamental. Masyarakat yang maju, pendidikannya bagus, sehat, lingkungannya stabil, itu butuh perusahaan yang hebat buat nyiptain kerjaan, barang bagus, pajak kan? Ya, benar juga. Sebaliknya, perusahaan kalau mau tumbuh terus, ya butuh banget masyarakat yang sehat. Buat apa? Ya buat tenaga kerja berkualitas, konsumen yang bisa beli, lingkungan kerja yang enak, mitra bisnis yang oke. Hubungannya itu simbiosis. Nah, agenda baru filantropi ini ya soal gimana nguatin simbiosis ini secara sadar, secara strategis. Masuk akal banget logikanya. Tapi implementasinya gimana nih? Gimana caranya sesuatu kayak filantropi yang identik sama ngasih bisa beneran ningkatin yang tadi disebut konteks kompetitif perusahaan? Konteks kompetitif ini kan kalau kita pinjem kerangkanya Porter maksudnya kualitas lingkungan bisnis tempat perusahaan itu kerja dan bersaing kan ya? Tepat sekali. Agenda baru filantropi ini nyaranin supaya kontribusi sosial perusahaan itu fokusnya ke area-area yang bisa langsung memperbaiki elemen-elemen kunci di konteks kompetitif itu. Nah, biar gampang, kita bisa pakai kerangka Diamond dari Porter buat metainnya. Ada 4 pilar utama tuh. Yang pertama, kondisi faktor. Factor conditions. Ini ngomongin soal ketersediaan, kualitas, sama spesialisasi input produksi yang dibutuhin industri. Contohnya apa? Ya, SDM terampil. Infrastruktur fisik kayak jalan, pelabuhan, telekomunikasi, terus infrastruktur administratif, gampang nggak ngurus izin gitu. Basis pengetahuan, teknologi, sumber daya alam juga masuk sini. Nah, filantropi yang strategis bisa banget main di sini. Contoh paling sering disebut dan jelas banget itu program Cisco Networking Academy. Ah iya, Cisco, perusahaan gede di peralatan jaringan itu kan? Gimana ceritanya filantropi mereka nyambung ke sini? Jadi gini, Cisco itu dulu punya masalah global. Kurang banget tenaga ahli administrator jaringan yang jago. Ini bukan cuma isu sosial soal lapangan kerja loh ya, tapi ini langsung jadi hambatan bisnis buat Cisco sendiri. Dan buat seluruh industri IT juga. Permintaan produk Cisco jadi ketahan kalau nggak ada orang yang bisa masang dan ngelolanya kan? Makanya, lewat Networking Academy itu, Cisco nggak cuma ngasih duit, mereka pakai keahlian inti mereka buat bikin kurikulum pelatihan jaringan standar industri. Terus mereka kerjasama sama kampus-kampus, sekolah-sekolah di seluruh dunia, termasuk di negara berkembang, buat ngadain pelatihan ini. Jadi, mereka secara strategis ngatasin masalah SDM di konteks bisnis mereka. Wah, cerdas banget ya pendekatannya. Jadi mereka nggak cuma ngasih ikan, tapi ngasih kail plus ngajarin cara makainya ya. Bisa dibilang gitu. Dan menariknya lagi, ini nggak cuma Cisco sendirian. Perusahaan lain di ekosistem teknologi mereka, kayak Sun Microsystems, HP, itu ikut nyumbang juga. Hasilnya, ya nilai sosialnya dapet, orang jadi punya skill, punya kerjaan, sekaligus nilai ekonominya juga dapat buat Cisco dan industrinya. Pasarnya jadi lebih gede, tenaga ahlinya ada. Ini contoh filantropi yang benar-benar nyasar ke perbaikan kondisi faktor. Pilar kedua, kondisi permintaan, demand conditions. Ini bukan cuma soal seberapa gede pasar lokalnya ya, tapi juga seberapa canggih atau seberapa nuntut sih konsumen lokal itu. Konsumen yang lebih pinter, lebih banyak maunya, itu bakal dorong perusahaan jadi lebih inovatif, lebih bagus kualitasnya. Nah, filantropi bisa diarahkan buat ningkatin sisi ini. Contoh agak lama tapi relevan, dulu Apple sering banget nyumbang komputer ke sekolah-sekolah. Selain manfaat pendidikannya jelas ya, itu nilai sosialnya, ini secara nggak langsung juga nyiptain calon konsumen masa depan. Mereka jadi akrab sama produk Apple, sama teknologi, jadi ada potensi nilai ekonomi lewat permintaan yang lebih canggih nanti.
Oh ya, ya. Itu contoh yang menarik. Ada nggak contoh lain yang dampaknya lebih kerasa langsung ke permintaan sekarang? Tadi kayaknya sempat nyebut Saveco ya, perusahaan asuransi. Iya, Saveco. Mereka pernah coba kerjasama sama LSM lokal buat dukung program rumah murah gitu, sama program peningkatan keamanan lingkungan di beberapa area. Kalkulasinya strategis. Kalau makin banyak orang bisa punya rumah, permintaan asuransi rumah kan naik. Kalau lingkungannya lebih aman, risiko klaim turun, mungkin permintaan asuransi lain juga ikut naik. Jadi, mereka usaha perbaiki kondisi sosial, perumahan, keamanan yang secara langsung ngaruh ke permintaan produk mereka. Katanya sih, di area uji coba itu, penjualan Saveco naik lumayan, sampai 40%. Wow, signifikan juga ya naiknya. Oke, lanjut ke pilar berikutnya. Pilar ketiga, industri terkait dan pendukung, related and supporting industries. Konteks kompetitif yang kuat itu juga cirinya ada pemasok lokal yang efisien, kompetitif, sama industri-industri lain yang nyambung, ngebentuk semacam klaster gitu. Ekosistem ini penting buat inovasi dan efisiensi. Nah, investasi filantropi, apalagi kalau rame-rame nih, sama perusahaan lain di satu klaster, bisa diarahkan buat nguatin institusi pendukung. Misalnya, danain riset khusus di kampus lokal, dukung SMK yang relevan, atau bahkan ikut bangun infrastruktur bareng, kayak lab uji atau fasilitas logistik khusus. Ini semua kedengarannya bagus banget, strategis banget. Tapi pasti ada aja yang mikir, gimana soal masalah free rider? Tahu kan, perusahaan lain yang nggak ikut nyumbang tapi ikut nikmatin hasilnya. Misalnya kondisi SDM jadi lebih bagus, atau infrastruktur pendukungnya jadi lebih baik gara-gara sumbangan perusahaan A, perusahaan B ikut untung juga. Ini nggak bikin males nyumbang ya? Pertanyaan soal free rider ini valid banget. Dan ini pertimbangan penting loh dalam filantropi strategis, apalagi yang sifatnya kayak memperbaiki barang publik dalam konteks kompetitif gitu. Tapi, ada beberapa alasan kenapa manfaat buat si pemberi itu tetap bisa gede dan kenapa masalah ini nggak selalu jadi penghalang. Pertama, manfaat lokal terkonsentrasi. Seringnya nih, perusahaan yang paling untung dari perbaikan konteks lokal, misalnya SDM bagus di daerah X, ya perusahaan yang emang operasinya gede atau kantor pusatnya di situ. Jadi mereka dapat porsi manfaat paling gede. Oke, masuk akal. Kedua, aksi kolektif. Kayak yang disinggung tadi, banyak inisiatif perbaikan konteks itu lebih efektif kalau dikerjain rame-rame sama perusahaan sejenis dalam satu klaster. Ini kan jadi bagi-bagi biaya, dampaknya juga lebih gede. Sekaligus ngurangin masalah free rider relatif terhadap yang nyumbang. Ketiga, keunggulan pemimpin pasar. Biasanya, perusahaan yang jadi jawara di industrinya itu dapat bagian manfaat paling gede kalau pasarnya tumbuh atau kondisi faktornya membaik, meskipun ada free rider. Keempat, kesesuaian strategis. Manfaat dari filantropi strategis ini bisa dirancang biar lebih pas sama strategi unik dan kebutuhan spesifik si perusahaan pemberi. Jadi, ngasih keuntungan yang nggak sepenuhnya bisa dinikmatin sama free rider. Dan kelima, manfaat reputasi. Walaupun tujuannya bukan cuma citra ya, tapi perusahaan yang aktif beneran nyumbang buat perbaiki konteksnya, ya tetap aja bakal dapat reputasi bagus di mata pemerintah, masyarakat, calon karyawan. Itu kan aset juga. Oke, saya nangkap logikanya sekarang. Jadi walaupun ada potensi free rider, manfaat strategis buat perusahaan yang investasi tetap bisa jauh lebih gede ya, apalagi kalau dirancang bener dan mungkin dikerjain bareng-bareng. Nah, kalau gitu misalnya nih ada perusahaan atau mungkin yayasan yang pengen lebih strategis mutusin buat pakai agenda baru ini. Langkah-langkah praktisnya gimana tuh? Kayaknya ini butuh perubahan cara kerja yang lumayan ya. Tentu saja. Ini bukan cuma ganti nama program CSR jadi filantropi strategis gitu aja. Enggak. Ini butuh pendekatan yang lebih disiplin, lebih terukur, dan nyambung banget sama strategi inti organisasi. Kepemimpinan dari atas itu penting banget. CEO, direksi, perlu lihat ini sebagai prioritas strategis. Terus, unit bisnis intinya juga harus dilibatin. Jangan cuma diserahin ke bagian humas atau yayasan perusahaan yang kerjanya misah. Ada beberapa langkah kunci sih yang disaranin. Pertama, analisis konteks kompetitif. Ya, periksa dulu secara mendalam lingkungan bisnis di lokasi-lokasi operasi utama. Identifikasi elemen-elemen di Diamond Porter tadi, kondisi faktor, permintaan, industri pendukung, strategi dan persaingan lokal. Mana sih yang sekarang jadi hambatan paling gede? Atau mana yang nawarin peluang perbaikan paling oke buat daya saing perusahaan, sekaligus juga isu sosial yang penting. Cari tuh irisannya di mana. Kedua,
inventarisasi kapabilitas uniknya atau pengetahuan unik apa yang bisa dipakai buat ngatasin masalah sosial yang tadi ketemu di analisis konteks. Ingat ya, nyumbang itu nggak harus selalu duit loh. Keahlian teknis, kapasitas ngasih training, atau akses ke pasar, itu seringkali lebih berharga malah. Ketiga, audit portofolio filantropi saat ini. Coba deh lihat lagi semua program sosial atau donasi yang lagi jalan sekarang. Kelompokin. Mana yang cuma sekedar kewajiban komunal, misalnya nyumbang rutin buat acara lingkungan, mana yang tujuannya lebih buat bangun goodwill umum, sponsor acara olahraga gitu. Dan mana yang udah mulai nyentuh perbaikan konteks kompetitif secara strategis. Tujuannya ya, buat geser pelan-pelan alokasi sumber daya dari yang 2 kategori pertama ke kategori ketiga yang lebih strategis itu. Semacam dipetain ulang gitu ya prioritasnya berdasarkan potensi dampak strategis sama sosialnya. Oke, masuk akal. Persis. Terus keempat, evaluasi inisiatif pakai kriteria nilai. Khususnya nih buat yayasan atau pas milih mitra kerja, pakai cara mikir gimana nilai itu diciptakan. Porter dan Kramer nyorotin 4 cara utama. 1. Seleksi. Milih penerima hibah atau mitra yang paling efektif. 2. Sinyal. Ngasih tahu pendana lain kalau ada peluang investasi sosial yang bagus nih. 3. Peningkatan kinerja. Bantu mitra secara aktif biar kapasitas dan efektivitasnya naik. 4. Penyebaran pengetahuan. Menghasilkan dan nyebarin praktik terbaik baru yang bisa ditiru banyak orang. Fokusnya ke cara-cara ini, jangan cuma nyalurin dana aja. Kelima, identifikasi peluang kolaborasi. Cari secara proaktif kemungkinan buat kerja sama perusahaan lain, terutama yang seklaster, pemerintah, atau LSM lain yang tujuannya sejalan. Kerja bareng itu seringkali hasilnya lebih sistemik, lebih gede, dan lebih awet. Dan keenam, ini penting banget, tapi sering kelewat di filantropi lama. Pengukuran dan evaluasi hasil yang ketat. Pantau terus kemajuannya, pakai data buat belajar, dan kalau perlu, ya programnya disesuaikan. Fokusnya ke outcome, hasil nyata. Jangan cuma output, jumlah kegiatan, atau jumlah dana keluar. Langkah-langkahnya komprehensif banget ya, dan memang kelihatan butuh integrasi yang lebih dalam ke bisnisnya. Bisa kasih satu contoh lagi nggak? Di mana kita bisa lihat integrasi antara aktivitas sosial sama strategi bisnis inti ini jalan bareng banget di kerjaan sehari-hari. Contoh klasik yang sering banget dipakai buat gambarin corporate social integration yang dalam itu, ya inisiatif distrik susu Nestle di Moga, India. Jadi, waktu Nestle mau bangun pabrik susu di Moga tahun 1962, motivasinya ya jelas bisnis. Mereka butuh pasokan susu segar berkualitas, jumlahnya banyak dan stabil. Tapi kondisi di Moga waktu itu, wah beda banget. Daerahnya miskin, peternaknya kecil-kecil, sapinya nggak produktif, kualitas susunya jelek karena kurang ilmu soal pakan, soal kesehatan hewan. Terus infrastruktur dasar kayak pendingin, transportasi, itu minim banget. Waduh, artinya konteks kompetitif di Moga itu nggak mendukung banget ya buat model bisnis Nestle waktu itu? Tepat sekali. Rantai pasok yang mereka butuhin itu nggak ada. Jadi, Nestle sadar, mereka nggak bisa cuma datang terus beli susu. Nggak bisa. Mereka harus secara aktif bangun konteks kompetitif yang mendukung. Makanya, mereka investasi jangka panjang yang langsung nyasar ke akar masalah sosial dan ekonomi di Moga. Mereka bangun jaringan tempat ngumpulin susu, lengkap sama pendinginnya di desa-desa. Mereka sediain dokter hewan keliling, ahli agronomi buat bantu soal pakan dan irigasi, ahli nutrisi juga. Mereka ngasih pelatihan intensif ke ribuan petani soal cara beternak modern. Bahkan nih, mereka kasih bantuan teknis sama kredit buat bantu petani bikin sumur bor, biar nggak tergantung musim hujan terus. Gila, ini sih jauh banget ya dari sekedar program CSR biasa atau donasi gitu aja. Ini kayak bangun ekosistem dari nol ya. Bener banget, ini investasi strategis di rantai nilai mereka sendiri. Hasilnya luar biasa, baik secara sosial maupun ekonomi. Standar hidup petani di Moga naik drastis, pendapatan naik, kesehatan ternak dan orangnya juga membaik, karena ada dokter hewan, pendapatan juga lebih baik kan? Anak-anaknya bisa sekolah lebih tinggi, infrastruktur desa juga ikut berkembang. Ini nilai sosial yang gede banget. Di sisi lain, Nestle berhasil bangun salah satu distrik susu paling produktif dan berkualitas di India. Ini jadi basis pasokan penting buat operasi mereka, gak cuma di India, tapi juga global. Ini nilai ekonomi yang berkelanjutan. Kasus Moga ini contoh nyata gimana agenda baru filantropi yang nyambung sama strategi inti bisa nyiptain shared value yang beneran. Pembahasan kita hari ini benar-benar ya nunjukin ada pergeseran paradigma yang signifikan banget dalam cara kita lihat peran sosial perusahaan dan filantropi.
Dari yang tadinya mungkin dianggap cuma aktivitas pinggiran, kewajiban, atau ya pencitraan doang lah. Jadi pendekatan yang jauh lebih strategis, lebih nyatu, dan fokusnya ke penciptaan nilai bersama. Jadi manfaat nyata buat masyarakat itu jalan bareng sama penguatan daya saing perusahaannya sendiri. Betul sekali. Intinya yaitu rekonsiliasi antara tujuan sosial dan ekonomi. Agenda baru ini nunjukin kalau dua hal itu nggak harus selalu konflik kok. Malah bisa saling nguatin kalau dikelola pakai pendekatan yang pas, yaitu fokus ke perbaikan konteks kompetitif di area-area yang paling relevan. Contoh-contoh gede kayak Cisco sama Nestle tadi emang jelas banget ya. Tapi nih, buat Anda yang dengerin, mungkin jadi mikir, seberapa relevan sih konsep nilai bersama sama filantropi strategis ini buat skala yang lebih kecil? Bisa nggak sih prinsip ini diterapin sama UKM misalnya? Atau sama LSM yang sumber dayanya terbatas? Atau bahkan dalam cara kita sebagai individu milih mau dukung organisasi mana? Nah, itu poin krusial. Meskipun skala implementasinya beda ya, prinsip dasarnya itu sangat bisa diterapin luas kok. Mencari solusi menang-menang, di mana aktivitas organisasi nggak cuma ngasih hasil sosial, tapi juga nguatin keberlanjutan organisasi itu sendiri. Terus, fokus pakai kekuatan atau keahlian unik buat atasin masalah sosial secara efektif, ini berlaku universal. UKM misalnya bisa kerja sama-sama SMK lokal biar kurikulumnya pas sama kebutuhan mereka, sekalian dapat calon tenaga kerja yang siap pakai. LSM bisa mikirin model program yang nggak cuma ngasih bantuan sesaat, tapi juga bangun kemandirian ekonomi penerima manfaatnya buat jangka panjang. Kita sebagai individu juga bisa mulai nanya, organisasi ini cuma ngobatin gejalanya aja, atau coba perbaiki sistem atau konteks yang bikin masalah itu ada? Menarik sekali ya, ini jadi ngebuka cara pandang yang lebih luas soal dampak. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, coba deh bayangin. Apa ya dampaknya kalau makin banyak organisasi, nggak peduli sektornya, bisnis gede kecil, pemerintah, LSM, mulai serius pakai pendekatan terintegrasi ini, fokus ke nyiptain nilai bersama bukan cuma program misah atau donasi reaktif. Mungkin nggak sih ini secara fundamental ngubah hubungan antara dunia usaha sama masyarakat, dari yang tadinya ceritanya konflik melulu atau sekedar transaksi, jadi mitra strategis yang saling nguatin buat maju bareng. Wah, pertanyaan besar nih buat direnungkan. Sebuah visi yang ya menantang sekaligus menjanjikan ya untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.